Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Arka Valeriana, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, tetapi jarang kita pikirkan secara mendalam, yaitu analisis sistem transfer uang fiat di Indonesia. Kenapa saya memilih topik ini? Karena transfer uang sekarang sudah menjadi aktivitas rutin. Misalnya, ketika kita membayar kuliah, membeli barang online, dan mengirim uang ke orang tua, atau bahkan sekedar mentraktir teman lewat e-wallet, semua itu tidak terlepas dari sistem transfer uang fiat. Namun, di balik layar, proses yang tampak sederhana ini tampak sederhana seperti klik atau masukkan nominal, lalu saldo berpindah, sebenarnya ada infrastrukturnya, seperti regulasinya atau teknologinya dan kebijakan yang sangat kompleks. Sistem transfer uang fiat ini melibatkan bank sentral, bank umum, perusahaan switching, penyedia e-wallet, hingga otoritas keamanan cyber. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang konsep dasar uang fiat dan perannya dalam perekonomian, sejarah perkembangan sistem transfer uang di Indonesia, mekanisme kerja sistem transfer uang fiat saat ini, analisis kelebihan dan kelemahannya, tantangan serta peluangnya di masa depan, serta kesimpulan dari analisis ini. Saya berharap setelah dari presentasi ini kita semua dapat lebih memahami bahwa sistem transfer uang bukan sekedar fasilitas, tetapi juga bagian penting dari stabilitas dan efisiensi ekonomi nasional. Yang pertama, mari kita mulai dengan memahami apa itu uang fiat. Jadi, dari definisi uang fiatnya terlebih dahulu, uang fiat adalah uang yang nilainya tidak ditentukan oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan oleh kepercayaan masyarakat dan otoritas pemerintah yang menerbitkannya. Dalam kasus Indonesia, uang fiat kita adalah rupiah yang diterbitkan dan dijaga nilainya oleh Bank Indonesia. Kalau kita kembali ke sejarah moneter dunia, dulu banyak negara yang menggunakan gold standar, yaitu uang kertas bisa ditukar dengan emas dalam jumlah tertentu. Namun, sistem itu sudah ditinggalkan karena dianggap membatasi fleksibilitas kebijakan moneter. Sejak itu, hampir seluruh dunia menggunakan uang fiat. Kalau dari karakteristik uang fiatnya sendiri, mereka tidak punya nilai intrinsik. Selembar 100.000 itu tidak lebih berharga secara fisik daripada kertas biasa, tetapi punya nilai karena masyarakat percaya dan pemerintah mewajibkan penggunaannya. Nilainya juga bergantung pada stabilitas ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan moneter bisa memengaruhi daya beli uang fiat. Lalu dia juga diakui secara hukum. Di Indonesia, rupiah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI. Nah, lalu selanjutnya ada peran uang fiat dalam ekonomi. Pertama, dia itu ada sebagai alat tukar, yaitu mempermudah transaksi barang dan jasa. Dia juga sebagai satuan hitung, seperti memberi standar nilai, sehingga kita bisa membandingkan harga barang. Juga dia juga bisa penyimpan nilai, seperti meskipun tergerus inflasi, uang tetap bisa menyimpan daya beli dalam jangka pendek. Lalu dia juga sebagai alat pembayaran yang sah, wajib diterima di seluruh Indonesia. Nah, apa sih hubungannya dengan transfer uang? Pertama, penting kita pahami bahwa seluruh sistem transfer di Indonesia bergantung pada rupiah sebagai uang fiat. Artinya, ketika kita melakukan transfer 100.000 lewat mobile banking yang berpindah, bukanlah uang kertas, melainkan nilai yang diakui sah oleh negara. Nilai itu diakui karena rupiah adalah mata uang resmi yang ditetapkan dalam undang-undang. Bayangkan, jika masih menggunakan emas atau barang sebagai alat tukar, setiap transfer berarti harus benar-benar mengirimkan barang fisik. Yang tentu itu sangat tidak praktis dan berisiko hilang. Dengan uang fiat cukup dilakukan lewat pencatatan di digital saja, seperti saldo pengirim berkurang, saldo penerima bertambah, dan nilainya juga tetap sama. Nah, kedua dari infrastruktur transfer modern di Indonesia, mulai dari BVAS atau RTGS hingga QRIS dan e-wallet, semuanya ini berjalan mulus karena ada satu standar mata uang, yaitu rupiah.
Jika tiap bank atau aplikasi menggunakan mata uang yang berbeda, proses transfer akan rumit. Jadi, adalah kehadiran uang fiat sebagai standar nilai yang memudahkan interoperabilitas antar bank dan antar platform. Yang ketiga, sistem transfer ini juga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Orang percaya bahwa 100.000 di rekening BRI sama nilainya dengan 100.000 di rekening BCA. Sehingga transfer bisa dilakukan dengan yakin tanpa kepercayaan ini. Angka digital di rekening hanya akan dianggap di catatan biasa. Kita bisa belajar dari krisis 1998 di Indonesia atas hyperinflasi hyperinflasi di Zimbabwe. Ketika kepercayaan pada uang fiat hilang, sistem transfer jadi lumpuh karena orang enggan menggunakan mata uang yang nilainya merosot. Selain itu, uang fiat mendukung digitalisasi keuangan. Karena sifatnya fleksibel, rupiah bisa diwujudkan dalam bentuk fisik maupun digital. Inilah yang memungkinkan saldo di rekening atau dompet digital tetap diakui sebagai uang sah, meskipun hanya berupa angka di layar. Nah, yang terakhir, keberadaan uang fiat membuat transfer semakin efisien dan murah. Contohnya lewat sistem BVAS, biaya transfer antar bank yang dulunya 6.500 kini turun menjadi 2.500. Ini hanya mungkin terjadi karena uang fiat dapat dipindahkan secara digital tanpa harus menggerakkan uang fisik. Dengan kata lain, uang fiat bukan hanya sekedar alat tukar, tetapi juga fondasi yang membuat seluruh ekosistem transfer di Indonesia, baik antar bank maupun digital, bisa berjalan lancar, cepat, aman, dan dipercayai masyarakat. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sejarah perkembangan transfer uang di Indonesia. Untuk memahami sistem yang kita gunakan sekarang, mari kita lihat perkembangannya dari masa ke masa. Dari era awal dulu, seperti dia itu masuk di manual dan cek. Sebelum era digital, transfer uang dilakukan secara manual. Orang bisa mengirim uang lewat wesel pos, lalu cek bank. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Lalu kita masuk ke era ATM dan clearing. Ini udah masuk era modern. Bank-bank di Indonesia mulai memperkenalkan ATM. Nasabah bisa melakukan transfer dalam satu bank dengan cepat. Namun, transfer antar bank masih lambat karena harus melalui sistem clearing. Proses clearing ini membutuhkan waktu selama 1-2 hari kerja. Lalu selanjutnya era internet dan mobile banking. Dengan masuknya teknologi internet, bank memperkenalkan internet banking dan kemudian mobile banking. Transfer bisa dilakukan tanpa harus ke ATM, hanya melalui komputer atau ponsel. Namun biaya antar bank ini masih relatif tinggi, sekitar 6.500 per transaksi. Nah, lalu masuk lagi ke era real time dan BVAS, itu dari 2010 sampai sekarang. Bank Indonesia terus berinovasi dengan meluncurkan beberapa sistem, seperti RTGS atau Real Time Gross Settlement untuk transaksi bernilai besar, terutama antar bank dan berkooperasi, lalu SKNBI atau Sistem Clearing Nasional BI untuk transaksi retail bernilai kecil sampai menengah, tapi dengan proses batch. Lalu BVAS itu sistem transfer real time dengan biaya murah 2.500 per transaksi. Ini menjadi tonggak penting karena membuat transfer antar bank bisa diakses oleh semua orang dengan cepat dan murah. Lalu selanjutnya kita masuk ke mekanisme pada sistem transfer uang fiat saat ini. Kita pelajari dulu dari prinsip dasarnya. Jadi, mekanisme transfer uang fiat pada dasarnya adalah pemindahan nilai, bukan pemindahan uang fisik. Saat seseorang mentransfer 1 juta, yang terjadi hanyalah perubahan catatan digital. Saldo pengirim berkurang, saldo penerima bertambah. Dan bank sebagai perantara memastikan prosesnya tercatat dengan benar. Semua ini sah karena rupiah adalah uang fiat resmi yang diatur oleh undang-undang. Lalu yang kedua adalah tahapan umum transfer antar bank. Secara sederhana, ada beberapa tahap yang terjadi saat kita transfer antar bank. Yang pertama yaitu instruksi transfer. Nasabah memberi perintah, misalnya lewat mobile banking, ATM, atau teller. Data yang diinput meliputi nomor rekening tujuan, jumlah transfer, dan keterangan. Lalu yang kedua, verifikasi bank pengirim. Bank pengirim akan memeriksa saldo nasabah. Jika mencukupi, saldo langsung dipotong, lalu instruksi dikirim ke sistem pembayaran nasional. Lalu yang ketiga, proses di sistem pembayaran. Jika transfer dalam jumlah besar, misalnya seperti mungkin 1 miliar rupiah ke atas,
transaksi diproses melalui BRTGS atau B Real Time Gross Settlement yang menjamin dana berpindah saat itu juga. Jika nominal kecil sampai menengah, bisa lewat SKNBI atau BFAST yang lebih murah dan cepat. Lalu yang keempat, ada kredit ke rekening penerima. Bank penerima mendapatkan instruksi dari sistem, lalu menambah saldo penerima sesuai nominal transfer. Lalu yang kelima ada konfirmasi. Pengirim dan penerima sama-sama mendapatkan notifikasi, misalnya lewat SMS atau aplikasi mobile banking. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke mekanisme di e-wallet dan QRIS. Selain lewat bank, banyak orang kini menggunakan e-wallet seperti OVO, Dana, atau GoPay. Mekanismenya itu serupa, hanya saja saldo yang terlihat di aplikasi sebenarnya tersimpan di rekening penampung atau escrow account milik penyedia e-wallet di bank. Jika transfer antar sesama pengguna dalam aplikasi, saldo hanya berpindah dalam catatan server e-wallet. Nah, kalau jika transfer ke rekening bank, barulah e-wallet berhubungan dengan sistem Bank Indonesia atau BIFAS atau RTGS. Dengan adanya QRIS, mekanisme transfer makin sederhana. Pengguna cukup scan kode QR, lalu dana berpindah melalui jalur e-wallet atau bank sesuai pengaturan. Tetap menggunakan rupiah sebagai standar nilai. Lalu selanjutnya kita masuk ke jaminan keamanan dan legalitasnya. Agar mekanisme transfer berjalan aman, ada aturan ketat dari Bank Indonesia dan OJK. Misalnya, kewajiban verifikasi identitas untuk mencegah pencucian uang atau KYC. Lalu standar keamanan digital seperti enkripsi data, juga kewajiban bahwa semua transaksi menggunakan rupiah, bukan mata asing kecuali untuk transaksi khusus internasional. Jadi intinya, mekanisme transfer uang fiat di Indonesia bisa kita ringkas sebagai dari instruksi dari pengguna, verifikasi banknya, proses di sistem Bank Indonesia, kredit ke penerima, dan konfirmasinya selesai. Dengan mekanisme ini, masyarakat bisa mengirim uang dalam hitungan detik atau menit, meskipun tidak ada uang fisik yang benar-benar berpindah tangan. Lalu proses transfer uang antar bank dengan BIFAS. Kalau tadi kita sudah bahas mekanisme secara umum, sekarang mari kita fokus pada alur proses transfer supaya lebih gampang dipahami. Sebenarnya, proses transfer ini bisa dibagi menjadi beberapa langkah inti yang selalu ada, baik lewat bank, e-wallet, atau QRIS. Yang pertama kita dari perintah dari pengguna ya. Nah, jadi segalanya ini dimulai dari kita sebagai pengguna. Misalnya mau transfer lewat apa? Misalnya mobile banking, cukup masukkan nomor rekening tujuan, nominal, dan konfirmasi. Lalu misalnya kalau ATM, jika masukin aja kartunya, pilih menu transfer, input data, lalu selesai. Lalu kalau misalnya e-wallet, tinggal pilih kontak tujuan atau scan QRIS. Di tahap ini kita sudah bilang ke sistem, saya ingin memindahkan sekian rupiah dari akun saya ke akun lain. Lalu selanjutnya verifikasi bank atau penyedia layanan. Setelah perintah kita masuk, bank atau penyedia e-wallet langsung melakukan verifikasi. Apakah saldonya cukup? Apakah nomor tujuan valid? Apakah transaksinya mencurigakan? Nah, kalau semuanya aman, sistem langsung memotong saldo pengirim. Disinilah catatan pertama berubah, yaitu saldo berkurang. Hal yang ketiga, pengiriman lewat sistem pembayaran nasional. Nah, bagian ini penting karena kalau transfernya antar bank, perintah tidak langsung dikirim ke penerima. Bank pengirim harus melewati sistem pembayaran nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia. Misalnya, seperti BIFAS tadi untuk transfer cepat, murah, dan real time, lalu RTGS dan juga SKNBI. Jadi kalau transfernya hanya antar sesama e-wallet, misalnya dari dana ke dana, prosesnya lebih sederhana. Cukup catatan internal di server e-wallet, tapi kalau dari e-wallet ke bank, mereka tetap harus lewat BIFAS atau sistem BI lainnya. Lalu kredit ke rekening atau saldo penerima. Setelah perintah lolos dari sistem pembayaran nasional, bank penerima atau e-wallet tujuan akan menambahkan saldo ke akun penerimanya. Misalnya saldo Budi di BRI bertambah 500.000, maaf. Jadi bagi penerima, inilah bagian yang paling ditunggu, yaitu uang masuk. Lalu konfirmasi ke pengirim dan penerima, yaitu langkah terakhir adalah notifikasinya. Pengirim dapat bukti transfer di aplikasi, SMS, dan struk ATM. Penerima juga dapat notifikasi dari bank atau e-wallet bahwa saldonya bertambah. Dengan begitu, kedua belah pihak sama-sama yakin bahwa transfernya sukses. Jadi inti proses dari transfer ini, kalau diringkas, bisa dilihat seperti perintah pertama.
perintah dari penggunanya, verifikasi oleh bank atau penyedia e-wallet, lalu pemrosesan lewat sistem Bank Indonesia jika antar bank, lalu kredit ke penerima dan konfirmasinya selesai. Jadi ada 5 proses. Nah, semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik hingga menit, tanpa ada uang fisik yang berpindah tentu. Ya, yang berpindah itu jadi yang seperti udah saya bilang, hanya catatan digital yang diakui sah karena rupiah adalah uang fiat resmi yang kita pakai. Nah, selanjutnya dari mekanisme keamanannya. Ketika kita transfer uang, baik lewat bank maupun e-wallet, yang dipindahkan sebenarnya hanyalah catatan digital. Karena itu, keamanan jadi faktor yang sangat penting. Kalau sistemnya lemah, catatan bisa dimanipulasi, data bisa dicuri, atau uang bisa hilang. Supaya itu tidak terjadi, ada beberapa mekanisme keamanan yang diterapkan di Indonesia, seperti regulasi dan pengawasan, keamanan teknis di aplikasi dan sistem, proses verifikasi identitasnya, terus sistem pemantauan transaksi, juga edukasi dan tanggung jawab dengan penggunanya. Jadi, intinya keamanan transfer uang fiat di Indonesia terjaga lewat 3 lapisan utama, yaitu aturan hukumnya, terus teknologi keamanan, juga keterlibatan penggunanya. Jadi, dengan ini, sistem transfer di Indonesia bisa berjalan aman, meski berbasis catatan digital, bukan uang fisik. Nah, kalau dari hasil analisis kelebihan sistem transfer uang fiat, ini punya banyak kelebihan. Mungkin dari kecepatannya, dengan device transfer antar bank bisa selesai dalam 25 detik. Lalu biayanya juga murah, aksesnya luas. Inklusi keuangannya juga masyarakat bisa pakai e-wallet terhubung dengan bank. Juga keamanan diawasi dengan regulasi ketat dari BI dan OJK yang menekan risiko kerugian. Juga fleksibilitas, bisa transfer lewat ATM, mobile banking, internet banking, bahkan QRIS. Lalu juga dukungan ekonomi digital, yang dimana itu mempermudah e-commerce, UMKM, hingga transaksi lintas kota. Seperti contohnya, pedagang kecil di pasar bisa menerima pembayaran QRIS yang pada dasarnya adalah bentuk transfer uang fiat digital. Mungkin, tapi ada juga kelemahan dari sistem ini, yaitu dia menjadi ketergantungan teknologi. Gangguan server ini bisa membuat transfer tertunda. Lalu kesenjangan akses. Daerah pelosok dengan sinyal lemah masih sulit memanfaatkannya. Biaya tetap ada. Meskipun kecil, biaya transfer 2.500 bisa jadi beban bagi mikrotransaksi. Lalu juga masih ada risiko penipuan, maraknya phishing, social engineering, dan scam digital. Terus juga ketergantungan pada rupiah. Jika inflasi tinggi, daya beli uang menurun meski sistem transfer lancar. Lalu juga fragmentasi sistem e-wallet. Jadi meski ada QRIS, beberapa e-wallet masih terbatas dalam interoperabilitas. Lalu, mungkin ada tantangan-tantangan dan peluang untuk masa depannya. Mungkin kalau dari tantangannya, ini jadi, kesimpulannya, uang fiat di Indonesia adalah rupiah menjadi dasar seluruh sistem transfer. Sistem transfer uang di Indonesia sudah berevolusi dari manual, ATM, internet banking, hingga ke BVAS. Sistem ini punya kelebihan berupa kecepatan, biaya murah, keamanan, dan akses luas, tetapi juga menghadapi tantangan seperti risiko cyber, dan kesenjangan akses. Untuk kedepannya, sistem transfer uang fiat juga punya potensi besar untuk lebih inklusif, efisien, dan terhubung secara global. Demikian presentasi saya, semoga bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis sistem transfer uang fiat di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.